kan PKB tidak sebaper Demokrat dalam menyikapi hal. Nah, ini. Begitu kan? Gimana lagi nih? Sebenarnya seberharga itukah kayak gitu kan menjadi wapres begitu kan, cawapres lah. Menjadi wapres sampai melakukan banyak sekali pergerakan seperti itu. Apa seberharga itukah, Mas? Saya lebih condong kalau Caimin itu orangnya itu broker. Wah, ini jadi panas lagi nanti istilahnya. Itu gimana? Jadi harus broker. dijelaskan ini misalnya. Manuver Caimin yang semacam itu membuat NU sendiri juga kalang kabut. Anies rela mengorbankan Demokrat demi Caimin ini dalam perspektif akademisi itu wajar nggak kayak gitu? Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat malam teman-teman ngopi-ngopi. Seperti biasa beberapa bulan lalu saya pernah berdiskusi berkenaan dengan situasi politik ya yang semakin memanas menjelang pemilu 2024 ini dengan seorang akademisi top di bidang sospol, ilmu sosial dan politik yang ini dijadikan referensi oleh beberapa sahabat saya untuk dijadikan bahan diskusi berkenaan dengan situasi politik yang terjadi saat ini. Mungkin langsung saja karena bintang tamu kita kali ini sudah tidak asing lagi, tidak perlu saya perkenalkan, langsung kita ajak ngobrol saja. Selamat malam Mas Ali. Selamat malam Pak Makin. Sekarang tampilannya lebih casual, lebih santai. Kalau kemarin itu memang kayak nada-nada kritisnya kebaca banget Mas Ali. Ya gimana ya, namanya juga aktivis Pak. Jadi begini Mas Ali, saya oleh beberapa sahabat tuh diminta untuk ngobrol dengan Mas Ali lagi. Katanya karena mungkin lebih mantep gitu ya kalau bahas politik bersama akademisi politik ini. Amin. Tapi sekarang fokus kita itu bahas tentang ini Mas Ali. Fokus kita itu di konteks capres-cawapres lah. Ya. Capres-cawapres. Karena sebulan 2 bulan ini Mas Ali ya banyak plot twist. Ya, banyak plot twist. Benar. Banyak sekali plot twist, ada dinamika yang buat kita itu tercengang gitu kan. Beberapa kali ya kejadian seperti perubahan koalisi, ada keluar dari koalisi, ada istilah pengkhianat dan lain sebagainya. Bahkan terakhir ini para capres-cawapres berebut soleh begitu kan. Aduh, berebut soleh ya. Seakan-akan semuanya menjadi calon capres yang paling soleh begitu. Nah, di balik semua fenomena itu kita protoli dikit-dikit ya satu persatu. Pertama dengan koalisi yang seperti bongkar pasang begitu Mas Ali. Ini kan sebenarnya kalau koalisi apalagi atas nama partai politik nasional begitu kan suatu hal yang sakral lah. Ada istilah tanda tangan atau perjanjian dan lain itu, tapi kejadiannya itu bongkar pasang gitu. Itu tanggapan Mas Ali gitu. Itu karena kalau bagi saya ya, itu karena partai politik untuk saat ini tuh nggak punya ideologi yang tetap. Jadi seperti yang saya bilang di podcast yang pertama itu bahwa partai itu tujuannya yang menang gitu. Wah, partai tujuannya menang. Apapun itu dilakukan selama punya potensi menangnya lebih banyak menurut partai itu. Murni itu ya? Murni itu. Jadi contoh kayak misalkan kemarin berpalingnya gitu ya. Berpalingnya Caimin dari yang awalnya mengendorse Prabowo habis-habisan, terus tiba-tiba berbelok ke katanya nggak pakai lampu sen katanya. Ya belok nggak pakai lampu sen ya. Kayak ibu-ibu. Jadi sekarang kita bayangin aja itu sebuah perubahan yang drastis yang kita tahu lah selama selama kelahiran PKB dan PKS itu kan jarang banget berdua dari awal gitu ya. Berdua dari awal tuh jarang banget. Mungkin berdua bisa bersatu itu kalau misalkan udah jelas nih putaran pertama nggak lolos, akhirnya pencar kan gitu kan. Kita mau beralih kemana? Nah ini kan belum ada hawar-hawar itu udah mulai bersatu, itu cukup mengejutkan. Di sisi lain ya juga
si Iya. capres satunya langsung iya Nah, kan. cuman kalau misalkan dilihat dari gelagat-gelagat dari awal, dari perhitungan-perhitungan yang memang apa namanya, yang memang terlihat, itu kan sebenarnya sudah bisa terbaca ketika PAN dan Golkar itu gabung ke Prabowo. Maksudnya gimana tuh Mas Ali? Sudah mulai terlihat? Sudah mulai terlihat dalam arti premisnya sudah mulai terbaca. Kalau misalkan Caimin nggak ngoyo, kalau Caimin nggak ngoyo, opsinya ya belot. Iya. Gitu. Jadi opsinya cuma itu doang. Karena secara hitung-hitungan suara, Nilai tawarnya udah kalah sama Golkar. Iya. Barangkali itu yang dibaca oleh Caimin. Itu yang dibaca oleh Caimin. Kalau misalkan ngoyo nih, ngoyo bisa aja Caimin ngoyo itu bisa. Karena secara etik ya, secara etik seharusnya Prabowo sangat berterima kasih kepada Caimin karena yang mengendorse pertama kali kan Caimin. Iya. Untuk mendeklarasikan Prabowo sebagai presiden. calon presiden. Calon presiden. Jadi itu sebenarnya sudah sudah punya nilai tawar yang lumayan kalau menurut orang-orang awam macam kita. Oh, maksudnya yang dijadikan nilai tawar ngoyo untuk jadi wakil presiden itu adalah upaya-upaya. Iya, upaya-upaya yang dibangun oleh Caimin. Itu mirip-mirip partai sebelah yang koalisi sebelah. Dan satu lagi, meskipun Caimin mengendorse habis-habisan Prabowo, jarang sekali ada baliho. Jarang sekali ada baliho. Sebelum itu ya. Berarti di lapangan jarang ya? Jarang sekali ada baliho yang dimana logo PKB berbarengan dengan logo Gerindra. Prabowo ya. Oh, Prabowo ya. Jarang sekali kita melihat itu begitu. Mungkin selebaran-selebaran semacam itu hanya berkembang hanya tersebar di kalangan PKB sendiri, tidak diperlihatkan di muka umum gitu. Oh, berarti sudah kebaca dari sananya. Sudah terbaca dari sananya. Contoh aja lah kalau kita berarti nggak total dong berarti PKB. Bukan berarti nggak total ya. Iya. Cuman yang namanya politik kan tadi 1 detik sebelum ini aja bisa berubah. Iya kan beda dengan ini Mas Ali, dengan partai di koalisi satunya ya sebelum Demokrat itu kan di mana-mana ya AHY sama betul. sebagainya. Itu kan bagian dari ini kalau saya baca di media itu totalitas partai memperjuangkan koalisinya gitu kan. Makanya kenapa pada akhirnya PKB tidak berperan? PKB tidak berperan sebagai orang yang terkhianati dengan adanya perubahan nama koalisi yang awalnya Perubahan Kebangkitan Nasional gitu. Koalisi Kebangkitan Nasional menjadi koalisi maju gitu ya. Koalisi berkemajuan itu kan PKB tidak sebaper Demokrat. Dalam menyikapi hal. Nah ini. Begitu kan? Gimana lagi nih? Jadi langsung dia Ya kan beda kalau yang yang ditampilkan di media itu gimana mau baper wong PKB yang meleot gitu, sedangkan Demokrat itu kan yang di ini ibaratnya. Nah, itu kan karena Demokrat itu sudah dari awal mengendorse habis-habisan Anies. Iya. Gitu. Dan berharap AHY lah yang terpilih menjadi bacawa presnya. Tapi coba saya mau diskusi yang ini dulu. Gimana lo tanggapan Mas Ali sendiri tuh ya, fenomena yang gempar banget ini selama semingguan kemarin kayaknya. Tiba-tiba Anies berperilaku seperti itu. Kalau kata kader-kader orang-orang di media itu sebenarnya bukan soal tidak diajaknya atau pilih cawapres lain, tapi soal cara begitu kan, etika dan sebagainya. Kalau sampean gimana? Soal ini ya, perilaku Anies ya, perilaku Anies secara pribadi. Kalau bagi saya, yang namanya berpolitik itu lumrah ya, hal-hal semacam itu. Kita juga pasti ingat dulu Anies itu pertama kali muncul di muka publik itu ketika debat Capres tahun 2009. 2009. Ya. Ketika jadi moderator. Jadi moderator debat Capres pada saat itu. Lalu ketika 2014, Anies ikut konvensi Partai Demokrat. Ya, meskipun itu konvensi yang tidak ada output dari Partai Demokrat. Iya. Karena tidak menghasilkan apa-apa. Iya. Gitu. Artinya secara tidak langsung Anies itu punya sejarah dengan Demokrat. Oh, iya. Secara terlihat track record Anies punya sejarah dengan Demokrat. Tetapi sekali lagi
di momen 2019 ini yang pertama kali mendeklarasikan Anies sebagai capresnya itu adalah Nasdem. Betul. Posisi Anies meskipun pada saat Gubernur DKI Jakarta itu di-endorse juga oleh Gerindra, tetapi yang berperan juga salah satunya PKS. Iya. Di Pilgub Jakarta. Pilgub kemarin. Demokrat tidak begitu bersikap karena Demokrat pada saat itu kan nyalonin AHY. Punya calon sendiri ya. Nah, jadi kalau menurut saya hitung-hitungan dari Anies itu ya kalau misalkan aku manutnya ke Demokrat aku nggak akan. Meskipun Mas Ali 2019 kan ada 2 putaran tuh ya. Ya. Nah, kan suaranya AHY itu, suaranya Demokrat itu kalau menurut ini kan dikasihkan ke Anies Sandi juga pada saat itu. Ya, iya. Pada akhirnya ya. Artinya kan hubungan tetap baik gitu. Hubungan tetap 2014 baik. 2014 jadi konvensi, 2018 ya kayak gitu akhirnya. Ya, cuman yang berperan menaikkan elektabilitas Anies untuk layak dipilih sebagai tokoh publik. Untuk yang saat ini. Ya, sejak Pilgub itu. Iya. Sejak Pilgub itu ya partai non-demokrat karena pada akhirnya tahun 2014 itu juga ketika Anies gagal di konvensi Demokrat, Demokrat tidak menghasilkan apa-apa, Anies terpilih menjadi juru bicara tim kampanye nasionalnya Jokowi. Ya kan? Ya. Artinya kan sudah ada bukan gelagat ya, semacam perhitungan yang dilakukan oleh Anies sendiri secara pribadi. Oh, gitu. Berarti karena dimulai dari sejarah yang panjang. Lumayan panjang. Dan ketika sekarang di 2019 yang pertama kali mendeklarasikan Anies sebagai capres adalah Nasdem, maka ada hutang budi lah. Nggak mungkin kalau misalkan, kalau menurut saya pribadi ya, kalau misalkan saya berada di posisi Anies ya, yang endorse saya pertama kali buat ikut kompetisi besok ini nih, itu Nasdem. Jadi ya apapun yang Nasdem katakan, di luar apakah itu sudah threshold apa belum lah ya. Tapi minimal kan ada partai siap banget yang siap menampung saya. Ya kan ibaratnya kan Anies itu freelance ya. Enggak tidak terdaftar di partai tertentu. Ya. Artinya comot-comot aja. Terus kaitannya dengan apakah itu yang akhirnya membuat Anies semudah itu ninggalin Demokrat ya dalam hal keputusan yang itu keputusan besar ya, itu besar sekali. Besar. Itu kalau menurut saya itu nggak begitu istilahnya kan kalau di politik itu ada kontrak gitu ya, itu kan nggak melulu harus dipatuhi. Contoh paling simpel kan perjanjian batu tulis. Iya. Yang tahun 2009 apa? Iya. Yang 2009 itu. Gimana tuh Mas? Ya kan Megawati gandeng sama Prabowo. Iya. Dan salah satu kesepakatan itu adalah ketika nanti 2014 itu Prabowo lah yang akan di-endorse oleh PDI. Oh. Itu perjanjian batu tulis. Tetapi ada itu ya perjanjian. Ada. Tetapi kejadiannya ketika 2014 elektabilitas Jokowi sangat meningkat begitu ya. Image Jokowi itu sangat merakyat begitu. Ya. Akhirnya PDI menemukan peluang yang lain. Gitu. Berarti benar-benar kalau di dalam partai politik itu ya hitung-hitungan kemenangan. Itu apa gak mengerikan ya Mas Ali? Karena begini kan, di sisi lain oke lah memang top idea ya untuk apa yang orientasinya partai politik adalah menang. Tapi di sisi lain kan ada semacam gentleman agreement, terus ada ya itu kan publik melihat begitu gelagat-gelagat itu. Apa itu tidak memberikan pendidikan yang buruk ya pada sebenarnya itu kalau misalkan kita ingat, kita sebagai masyarakat itu masih punya daya ingat yang tinggi, itu akan menjadi presiden buruk terhadap partai. Cuman kan kebanyakan kita lupa. Masyarakat itu banyak lupanya. Loh, enggak, ini belum dari masyarakat ya, dari partai itu sendiri kan begini. Ya, jadi ketika masyarakat mudah lupa inilah dimanfaatkan oleh partai untuk
Ya, Berarti ada kesengajaan. ada kesengajaan. Karena kan kalau menurut saya itu kan gini, orang-orang partai ini kan orang-orang yang image-nya ini terhormat ya, orang-orang yang sudah melalui banyak dinamika ya sampai sesukses itu jadi petinggi-petinggi partai kan ada. Kalau saya itu percayalah ada idealisme di dalam diri mereka itu bahwa selain untuk yang utama tadi kemenangan itu, tapi ada cara-cara yang harus dilakukan dengan gentle begitu atau itu tidak ada. Sebenarnya kalau mau itu bisa menjadi sebuah nilai positif bagi karakteristik partai dengan adanya gentle agreement semacam itu. Iya. Cuman itu tidak pernah dilakukan sampai sekarang oleh siapapun. Dan partai mana dan partai itu mana punya isu kayak gitu. Iya. Jadi karena situasi kita pada saat ini itu semacam itu. Kalau yang di podcast kemarin saya bilang prasyarat kita untuk berdemokrasi itu masih jauh dari sempurna. Karena tadi dari prasyarat aja udah nggak terpenuhi itu. Ya contohnya itu tadi bahwa masyarakat kita mudah lupa. Ngeri banget. Terus tidak ada aksi gentle dari partai yang setia dengan agreement yang pernah dibentuk dan sebagainya. Meskipun Mas Ali di satu sisi ya itu ada dampak buruk juga ya kepada partai, yaitu image partai itu sendiri ya di luar. Kan ada ya kalau sudah image masyarakat apalagi netizen sudah bebas sekarang ini di luar apakah menang atau kalah ya tetap dihujat kalau image-nya sudah buruk seperti kemarin ya karena apalagi dari pihak Demokrat gimana ngecap melabeli Nasdem dan Anies gimana gitu. Nah, cuman begini Mas Makin sebenarnya dari tipologi masyarakat kemarin ya, yang civil society, economic society sama political society, itu tiga komponen tersebut, tiga realm tersebut itu punya hitungan yang berbeda masing-masing. Jadi partai itu udah punya database. Saya rasa partai sudah punya database bagaimana kekuatan dia di civil society, kekuatan dia di political society, kekuatan dia di economic society. Jadi ketika dia kalah nih, ada hitung-hitungannya dia kalah nih di civil society. Katakan udah dihujat sama netizen. Netizen kan bagian dari civil society kan. Misalkan dihujat oleh netizen segala macam survei elektabilitas juga nggak begitu mendongkrak. Ya akhirnya dia menggunakan yang ekonomik atau political society, kekuatan politik atau kekuatan ekonomi. Pasti begitu polanya. Berarti benar-benar sudah dikaji matang lah. Namanya semua konsekuensial kayak gini ini sudah dibaca akan terjadi begitu. Dibaca akan terjadi. Oh, ngeri juga ya. Jadi itu sebagai politisi memang sudah jamaknya harus paham dengan hal-hal semacam itu. Jadi ya dianggap reaksioner saja ya. Iya. Jadi kayak anggapan masyarakat ini. Ngeri banget. Ya begini aja, ada kekuatan yang lain, yaudah kita pakai yang ini. Dan bentar lagi diginikan juga beda. Iya, bentar lagi juga dikondisikan dengan ya permainan media kah atau dengan bot-bot buzzer kayak gitu kan udah. Dan di sisi lain kan, misalkan seperti koalisi sebelumnya yang Caimin keluar ini menanggapi malah santai saja. Karena padahal ya di satu sisi juga pasti merasa kehilangan deh. Sampai ada screenshot yang beredar ya, dapat dari Twitter saya dari grup gitu ya, bahwa Prabowo itu WA Caimin, Cak ini beneran Cak ada baleo. Oh iya. Gak ditanggepin nelpon. Ya, itu selentingan semacam itu, anekdot semacam itu lahir dari civil society. Kalau menurut saya ya, itu lahir dari civil society. Ya itu bagian dari kreativitas netizen lah. Membaca situasi semacam itu, terus ya bisa dikemas dengan jokes-jokes semacam itu. Oke. Sekarang saya lebih dalam lagi ya Mas Ali ya. Sebenarnya seberharga itukah kayak gitu kan menjadi wapres begitu kan, cawapres lah. Kalau presiden kan oke lah, presiden top inilah. Tapi menjadi wapres sampai melakukan banyak sekali pergerakan seperti itu, apa seberharga itukah Mas? Apakah lebih baik kan sudah kalau misalkan kayak PKB kemarin nggak keluar, itu kan kemungkinan untuk menangnya kan tinggi banget. Betul. Apakah seberharga itu?
Kalau misalkan ini bisa dilihat dari berbagai kacamata tuh, dari kacamata institusional atau dari kacamata personal. Iya, iya. Salah duanya begitu. Kalau misalkan betapa penting jabatan cawapres, jawaban wakil presiden itu lebih dengan konteks semacam itu lebih cocok kalau misalkan kita melihat dari sisi personality dari Caimin. Itu kenapa sih ngebet banget? Iya. Kenapa sih ngebet banget jadi wapres? Tegas banget. Padahal kan kalau misalkan sebagai deklarator pertama Prabowo, kalau misalkan menang kan juga meskipun gak jadi wapres, pasti kadernya juga banyak yang bisa dialokasikan jadi itu maksud pemerintah saya. ya kan. Nah itu kalau misalkan secara institusi itu miss itu dah, ya kan. Berarti lebih layak ke kemenangan koalisi yang menang. Maksudnya secara institusi, pendekatan institusional. Kok fenomena kemarin itu nggak cocok dilihat dari kacamata institusional karena udah nggak masuk akal. Gitu. Karena ya harusnya kalau misalkan masih bisa menang juga lumayan gitu. Apalagi bener kata Mas Ali pengusung awal kan. Nah berarti ini lebih cocok dilihat menggunakan pendekatan personal. Kalau dari saya pribadi, Caimin itu memang apa ya? Bukan yang punya birahi politik tinggi itu bukan. Kalau saya pribadi, saya lebih condong kalau Caimin itu orangnya itu broker. Wah, ini jadi panas lagi nanti istilahnya itu gimana? Jadi harus broker. Dijelaskan ini misalnya. Dengan masuk ke dalam bursa wakil presiden, Caimin pasti punya posisi yang cukup tinggi. Minimal punya massa yang sangat banyak, punya kader yang banyak sekali. Sehingga ketika misalkan Caimin bilang A, kader-kadernya akan nurut. Nah itu menurut saya kenapa Caimin itu pengen menunjukkan itu sebenarnya ke publik dengan dia begitu ngoyonya untuk menjadi cawapres. Menunjukkan otoritas lah ya. Menunjukkan kalau gue punya power nih, gitu. Gue punya power. Dan Caimin punya background yang multi identitas begitu. Sebagai politisi dia oke, sebagai aktivis dia juga oke, ya kan? Sebagai ulama, ya oke juga. Tidak ada muatan endorse Caimin. Nggak ada endorse. Nggak ada ini. Maksudnya sebenarnya Caimin bisa memainkan semua elemen itu sesuka hati Caimin begitu. Tetapi untuk saat ini yang ditunjukkan adalah tadi, gue punya power sebagai ketua partai. Gue punya power nih sebagai berarti ini persoalan personal, pengakuan personal. Pengakuan personal menurut saya pribadi ya. Murni tentang gimana figur Caimin. Entah Caimin punya cita-cita sebagai presiden ke depannya itu kan saya juga masih belum terbaca lah untuk saat ini. Gitu. Keren banget. Jadi apa ya, ini artinya hal-hal personal itu tidak bisa lepas sekalipun itu sudah ketua partai lah ya. Idiosinkratik itu masih diperhitungkan, kalau di dalam ilmu politik masih diperhitungkan. Iya. Padahal ya memang, dan Caimin ini menarik Mas Ali ya, kalau kita lihat perjalanan kan dari awal banyak yang mencemooh ya. Mulai dari Caimin masuk bursa capres atau capres gitu kan, seperti apa ya, bahkan tokoh-tokoh sendiri itu bilang kayak Yeni Wahid gitu ya, gimana orang nggak ngangkat kayak tapi nyatanya sekarang malah ada kejadian seperti ini ya, seperti apa ya kondisi ini, suasana ini mendukung gitu pada ininya Caimin gitu kan. Karena Caimin punya, dengan backgroundnya sebagai aktivis, itu dia punya punya visi kaderisasi yang mumpuni. Kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau misalkan kata Yeni Wahid ngomongnya nggak ngangkat, yang sebenarnya nggak benar-benar banget gitu. Ungkapan Yeni Wahid itu. Kenapa? Karena meskipun nggak ngangkat nih suara PKB segitu-gitu aja, tapi loyal dan kader, bukan simpatisan, kader. Statusnya tuh kader, loyal. Orang-orang PKB itu. Dan kaderisasi dari PKB itu kan
Apalagi karena sudah diidentikan dengan NU itu kan memang itu jadi nilai tawar banget ya kader-kader yang. Dan dengan apa namanya? Dengan ya apa? Manuver Caimin yang semacam itu membuat NU sendiri juga kalang kabut. Iya. Iya kan? Beberapa kali dari PBNU membuat statement, membuat klarifikasi bahwa NU tidak. Terakhir yang paling baru itu kan apa namanya, rekomendasi Konbes dan Munas alim ulama itu ya sekali lagi melakukan klarifikasi bahwa NU tidak akan melakukan mekanisme mendukung begitu kan. Itu sampai bikin PBNU kalang kabut. Padahal siapa sih orang Caimin di NU sekarang? Kalau dalam perspektif akademis ya seperti Mas Ali ini, apa yang ditampilkan oleh dulu kita bahas di satu sisi Caimin ya, baik dia keluar dari Demokrat, dari koalisi Gerindra sebelumnya, terus yang Anies rela mengorbankan Demokrat demi Caimin ini, dalam perspektif akademis itu wajar nggak kayak gitu, atau itu sudah masuk pada pelanggaran lah bahasanya? Kalau saya pribadi kalau saya pribadi melihatnya nggak kayak gitu sih. Gimana misalnya? Jadi kalau saya ini nggak ada datanya juga nggak ada nih. Cuman intuisi saya bilangnya sebenarnya yang ingin didepak dari koalisi itu PKS. Sebenarnya. Wah, kok malah ke sana Mas? Iya. Gimana itu bacanya Mas Ali itu? Ya karena nggak ada sejarahnya PKB sama PKS bersatu dari awal. Loh, tapi kan sekarang jadi Surya Paloh menginstruksikan Anies untuk berpasangan dengan Caimin itu tujuannya kalau menurut saya itu ya untuk mengusir PKS. Nyambungnya di mana? Bacaannya Mas Ali itu nyambungnya gimana nyambunginnya? Sedangkan kan sekarang memang 3 partai ini satu koalisi kan. Ya. Artinya tidak terusir bahasanya kan. Jadi sebenarnya Surya Paloh lebih suka mempertahankan Demokrat. Begitu. Cuman itu menjadi win-win solution. Mau Demokrat yang keluar, mau PKS yang keluar nggak ada masalah. Ketika PKS yang keluar suara Demokrat masih aman di kita, begitu ya. Kalau kalau Demokrat yang keluar, suara Islam bisa menyatu tuh. Iya. Yang selama ini terpecah begitu ya. Iya. Yang selama ini terpecah antara hijau sama putih menjadi satu. Bacaan, saya pengen tahu bacaan Mas Ali ya, karena tadi gak menyebutkan data. Cara Mas Ali membaca bahwa sebenarnya yang diinginkan untuk keluar dari PKS itu apa? Kejadian apa coba? Tidak ada kejadian apa-apa, itu hanya intuisi spontan aja. Ketika Partai Demokrat mengeluarkan press release tentang masa depan sikapnya untuk masih membela Anies atau enggak gitu, masih bertahan di koalisi atau enggak. Itu saya ini kayaknya bukan ini nih tujuannya nih sebenarnya. Bukan ini yang diinginkan oleh Surya Paloh sebenarnya. Iya. Jadi langsung ada keinginan semacam itu, ada terbesit pikiran semacam itu, dan saya orangnya secara pribadi itu memang percaya pada intuisi spontan. Ini, meskipun dalam politik ya. Meskipun dalam politik. Yang identik dengan perhitungan-perhitungan. Yang identik dengan perhitungan-perhitungan itu ada intuisi spontan, ada firasat spontan, itu langsung kayaknya ini yang benar gitu. Wah. Kalau saya pribadi sih ya. Ya dan iya sih kayak Nasdem itu menampilkan yang inosen gitu kan. Maksudnya setelah dia melakukan keputusan besar begitu dan nggak ada ini gitu kan, nggak ada perlawanan, ya dihargai atau apa. Ujung-ujungnya masih win-win solution gitu buat Anies menurut perhitungan koalisi ya. Oke, kita melangkah ke sisi satunya.